Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama kami Dedi Panditik, salah satu mahasiswa program studi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam melaksanakan ujian proposal tesis yang sedang kami laksanakan pada saat ini. Yang terhormat Dr. Andi Suyung Purbokusumo, MSI, PhD, selaku dosen pembimbing, yang kami hormati para dosen penguji, serta rekan-rekan bahagia yang kami cintai dan kami banggakan. Adapun dalam kesempatan ini, judul tesis yang kami angkat adalah pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dalam menghadapi era revolusi digital. Studi kasus yang kami angkat pada proses pembelajaran apa Bandung. Adapun yang melatar belakangi kami mengambil permasalahan ini sebagaimana ditujukan oleh pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pertahanan negara, bahwa pertahanan negara dipersiapkan dengan mempertimbangkan keadaan geologis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 15, dengan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, antara lain adalah perencanaan untuk memberikan kemampuan melalui pendidikan dan latihan agar dapat melaksanakan tugas pertahanan negara. Tergambar bahwa negara berkewajiban memberikan dukungan fasilitas pendidikan kepada prajurit. Apalagi kondisi terkini, tuntutan akan kelulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin beratnya tantangan tugas yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat, serta tantangan yang semakin kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan daya saingnya. Agar tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, pimpinan TNI Angkatan mengimplementasikan kebijakan pembinaan sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di lingkungan TNI Angkatan Darat, untuk menghasilkan SDM terbaik dan unggul sebagai aset kekuatan pertahanan matra darat. Pimpinan TNI AD mengimplementasikan kebijakan pembinaan secara sistematis, terarah dan berkelanjutan meliputi pembinaan tenaga manusia, pembinaan personil. Hal tersebut termuat di dalam petunjuk induk personil. Binteman merupakan pembinaan SDM yang kolektif, sedangkan BIMPERS merupakan pembinaan SDM yang perorangan untuk memperoleh daya guna yang optimal dalam pemanfaatan personil sehingga mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Proses pembelajaran TNI AD dilaksanakan secara terencana berkesinambungan dengan memperhatikan rencana pengembangan organisasi yang tantangan dihadapi oleh prajurit yang akan berkelanjutan. Adapun pola di dalam pelaksanaan pendidikan di TNI AD mengenal yang namanya adalah tripola dasar. Yang pertama sikap dan perilaku, yang kedua pengetahuan dan keterampilan, dan yang ketiga adalah jasmani. Melihat kondisi lembaga pendidikan yang sudah ada pada saat ini, terdapat beberapa masalah yang belum dapat menjawab tantangan yang dihadapi, khususnya di era global seperti sekarang ini. Perkembangan kebutuhan keilmuan, situasi, dan kondisi yang terjadi dalam dunia internasional lainnya mengharuskan lembaga pendidikan TNI AD berpacu dengan kebutuhan tersebut yang tidak cukup mempelajari yang sudah menjadi ketentuan saja di dalam TNI AD. Tuntutan akan lulusan lembaga pendidikan TNI AD yang berwawasan luas, berkemampuan analisis yang tinggi, responsif, dan profesional semakin mendesak karena semakin kompleks tantangan tugas yang akan dihadapi. Jika dilihat pada tabel
yang satu-satu ini menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran ini sering tidak sesuai dengan target alokasi yang telah ditentukan. Ataupun terkadang jumlahnya terpenuhi sesuai dengan target, namun banyak pendaftar yang tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kekuatan perwira pertama di tahun tersebut. Di sini kita lihat bahwa dari data yang ada dari Puspaban Patbindik, kekuatan perwira yang ada pada saat ini di dalam kota maupun Palangkus pada tahun 2021 ada 34.451 pendaftar dengan 22.836 yang diterima. Daya serap meningkat menjadi 60%, sementara pada bulan Juli tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 9-10% dengan daya serap yang diterima sebesar 69%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kekuatan perwira pertama di setiap tahunnya. Dilihat dari tabel 2 ya, bahwa jumlah seleksi pendidikan di tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat 5.178 peserta pendidikan TNI AD. Tahun 2019 terdapat 1.000 peserta dan tahun 2020 meningkat menjadi 1.200 peserta. Pada tahun 2021 terdapat jumlah yang mengikuti adalah 1.300, pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.678 peserta. Dilihat dari peserta pendidikan yang terus meningkat pada setiap tahunnya, dengan demikian bahwa peminat para perwira untuk melaksanakan pendidikan sangat tinggi, sehingga sangat penting untuk menyiapkan SDM yang unggul, khususnya di era revolusi pucah saat ini. Diketahui sumber daya TNI AD pada kekuatan PAMA tahun 2021 ada 34.451 pendaftar dan terdapat juga peserta yang tidak lolos, yaitu adalah 16.741 dari mulai tahun 2019 sampai 2016. Jadi pada tahun 2020 ada 5.348 peserta yang tidak lolos. Pada tahun 2021 menurun menjadi 4.437 peserta yang tidak lolos. Namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.979 peserta yang tidak lolos untuk melaksanakan pendidikan. Kekosongan jabatan pada tahun 2022 saat ini sebanyak 11.690. Sementara sesuai dengan TOP dan SPP seharusnya 34.583 personil. Untuk nyatanya, pada saat ini yang menduduki jabatan adalah 23.163 personil. Namun hanya ada 66% saja yang terselap dalam kekuatan personil PAMA yang ada pada Utama dan Palangkus. Kekosongan jabatan tersebut yang paling tinggi ada di Kodam 1, Bukit Barisan, dan Kodam 12, Tanjung Pura, serta Kostrat, sejumlah 847 kekosongan jabatan. Dengan demikian, bahwa kekosongan jabatan masih tinggi terjadi di lingkungan personil TNI. Diketahui bahwa sumber daya TNI AD pada kekuatan PAMA pada tahun 2022, tahun 2021 sejumlah 34.451 pendaftar dengan 22.836 yang diterima untuk mengikuti pendidikan di Secapa. Daya serap meningkat menjadi 66%. Sementara bulan Juli tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9-10%. Sepanjang tahun 2019 hingga 2022 terdapat 5.178 peserta pendidikan pembentukan perwira TNI AD di Secapa. Namun sayangnya ditemukan 16.741 peserta yang dinyatakan tidak lolos selama 4 tahun terakhir tersebut, sehingga mengakibatkan berimplikasi pada kekosongan jabatan pada tahun 2022 sebesar 11.690 orang. Dari hal tersebut,
kami membuat rumusan masalah bahwa bagaimana pengembangan sumber daya manusia melalui proses pembelajaran secapa Bandung dalam menghadapi era revolusi bujang. Adapun landasan teori yang kami bisa sampaikan yaitu adalah pengembangan sumber daya manusia, proses merubah sumber daya manusia yang memiliki organisasi dari suatu keadaan lain yang lebih baik untuk mempersiapkan suatu tanggung jawab di masa mendatang dalam mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dan pelatihan diklat, proses belajar dan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan non-diklat, di mana kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan atau diikuti baik secara mandiri maupun secara organisasi oleh instansi ataupun pihak luar instansinya. Proses pembelajaran di TNI, lembaga pendidikan memiliki peran yang penting dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI AD dan sekaligus menjamin berlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Lembaga pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan zaman akan menghasilkan perwira TNI AD yang peka terhadap perkembangan situasi yang akan kita lalui. Adapun kerangka berpikir yang bisa kami sampaikan bahwa uh, mulai dari TNI AD sebagai objek untuk kami melaksanakan penelitian. Selain itu, proses pembelajaran secapa Bandung dalam menghadapi era revolusi Buca. Dan di sini ada pendidikan dan pelatihan diklat, kegiatan diklat menurut sastra di Utura, sehingga terbentuk perwira TNI AD secapa Bandung yang unggul di era revolusi Buca. Adapun metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tempat penelitian kami laksanakan di Secapa Bandung, waktu penelitian dilaksanakan pada Februari 2023. Sumber data yaitu menggunakan data primer, yaitu dengan wawancara, sumber data sekunder, laporan, kurikulum, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara pada 12 informan pejabat yang ada di Secapa Bandung yang berkaitan dengan pendidikan serta dokumentasi. Serta teknik analisis data yaitu adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan. Demikian paparan yang kami sampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk dan koreksi. Terima kasih.